Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau membahas tentang kurikulum fisika di berbagai negara dengan beranggotakan saya Dipik Karyadi dan rekan saya Darah di Aulia Ismi. Untuk bagian pertama, kita membahas tentang latar belakang dari kurikulum di berbagai negara. Kurikulum merupakan suatu alat yang penting bagi pendidikan karena pendidikan dan kurikulum saling berkaitan. Jika diibaratkan, kurikulum layaknya jantung dalam tubuh manusia. Jika jantung masih berfungsi dengan baik, maka tubuh akan tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Begitu pula dengan kurikulum dan pendidikan. Apabila kurikulum berjalan dengan baik dan didukung dengan komponen-komponen yang berjalan baik pula, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan menghasilkan peserta didik yang baik pula. Itu latar belakang dari pembahasan kita pada kali ini. Berikutnya bagian pertama ada pengertian kurikulum fisika. Sebelum masuk kurikulum fisika, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu kurikulum. Dan kita dapat menyebut bahwa kurikulum itu merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ketika kita masuk ke ranah fisika, yang berarti kurikulum fisika yaitu mendeskripsikan sebagai apa yang diajarkan di kelas atau pada mata pelajaran fisika dan apa yang diharapkan dari peserta didik dalam belajar fisika. Seperti itu. Berikutnya, kita memiliki 3 peranan kurikulum. Yang pertama ada peranan konservatif. Apa sih itu peranan konservatif? Peranan konservatif itu adalah salah satu mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial dari generasi muda. Dengan demikian, sekolah sebagai suatu lembaga sosial dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku peserta didik sesuai dengan berbagai nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial, hal ini sesuai dengan hakikat pendidikan yang berfungsi sebagai jembatan antara siswa sebagai anak didik dengan orang dewasa dalam suatu proses pembudayaan yang semakin berkembang menjadi lebih kompleks. Dalam hal ini, kita sebagai guru fisika mempunyai peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang mengandung proses pembudayaan untuk membentuk tingkah laku siswa yang positif. Ini sangat erat kaitannya dengan pembentukan karakter peserta didik. Perlu ditekankan bahwa kita sebagai mohon maaf, itu ada peranan kritis atau evaluatif. Seperti yang kita tahu bahwa kebudayaan yang senantiasa berubah dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai dan memilih sebagai unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Bahkan kebudayaan yang kita tahu bisa ditambahkan. Dalam hal ini, kurikulum ikut berperan dalam kontrol sosial dan memberikan penekanan pada unsur berpikir kritis. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan di masa mendatang dihilangkan, serta diadakan modifikasi dan perbaikan. Dengan demikian, kurikulum harus merupakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu. Kurikulum harus menjadi solusi sebagai filter kehidupan sosial di masyarakat. Perkembangan, seperti yang kita tahu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dibarengi dengan sikap selektif peserta didik sehingga peserta didik menjadi masyarakat yang lebih kritis dalam menerima dan memilih
suatu pemilihan dalam kehidupan sosial dan budaya. Seperti yang kita tahu bahwa makin ke sini teknologi atau budaya makin berkembang, makin canggih, dan ada penambahan atas budaya-budaya yang ada, dan kurikulum berperan dalam kita tidak hanya menerima mentah-mentah apa itu teknologi yang baru, apa itu sosial budaya yang baru yang bertentangan dengan negara kita seperti itu. Itu sebenarnya peran kurikulum. Jika kita masuk ke ranah fisika, jadi fungsi kurikulum sebagai berpikir kritis atau evaluatif ini berarti ketika ada penemuan-penemuan baru, ketika ada konsepsi yang baru, kita tidak hanya menerima mentah-mentah konsepsi tersebut. Kita harus melakukan misalnya uji coba atau riset segala macam itu untuk membentuk kepribadian kita. Itulah peranan kurikulum. Yang ketiga adalah peranan kreatif. Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif, yaitu menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan di masa mendatang. Untuk membantu setiap individu dalam mengembangkan semua potensi yang ada, maka kurikulum dalam fisika menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, berkemampuan, dan berketerampilan yang baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Fisika sangat dekat dengan alam dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fisika sebagai jendela terciptanya teknologi baru yang inovatif. Kita sebagai guru fisika itu wajib melaksanakan kurikulum yang berperan dalam menstimulasi peserta didik untuk mampu memikirkan dan menciptakan teknologi. Kita sebagai guru dapat memfasilitasi proses pembelajaran menggunakan pendekatan dengan metode yang sesuai. Misalnya yang kita gunakan metode STEM, itu sains, teknologi, engineering, dan matematik. Jadi yang kita dapat simpulkan bahwa peranan kreatif dalam peranan kurikulum ini, terutama dalam pembelajaran fisika, kita disuruh untuk berinovasi atau menciptakan sesuatu hal yang baru dalam dunia atau materi fisika yang ada. Misalkan kita menciptakan suatu pembelajaran yang mudah dengan membuat alat peraga dan segala macamnya, seperti itu. Ada kurikulum di berbagai negara. Bagian kedua mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Ramadita Aulia Ismi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Diva. Selanjutnya, kurikulum fisika di berbagai negara. Yang pertama itu ada negara Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia itu diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Pendidikan formal yang ada di Malaysia dimulai dari prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-university, dan pengajian tinggi. Adapun visi dan misi utama pemerintahan Malaysia adalah menjadikan negerinya sebagai pusat pendidikan berkualitas dan siap bersaing dengan lembaga pendidikan tinggi di negara lainnya seperti Singapura dan Australia. Negara Malaysia cenderung lebih maju di bidang pendidikannya karena kurikulum yang dipakai itu baku dan tidak sering ada pergantian kurikulum. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada Australia. Kurikulum sains di negara Australia merupakan kurikulum yang menganjurkan bahwa mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. Pada kurikulum untuk SMA, struktur mata pelajarannya mirip dengan struktur mata pelajaran SD dan SMP. Dalam Australian kurikulum terdapat lebih banyak mata pelajaran. Misalnya untuk daerah IPA ada 4 mata pelajaran, ada biologi, fisika, kimia, serta ilmu bumi dan lingkungan. Kurikulum untuk semua mata pelajaran SMA belum ditulis oleh acara untuk Australian kurikulum. Next, selanjutnya. Negara selanjutnya itu ada negara Singapura, di mana kurikulum sains di Singapura itu dibangun dan dipraktikkan berdasarkan penyelidikan saintifik dan mendefinisikan 3 dominan penting untuk mempraktikkan IPA, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi keterampilan dan proses etika. Kurikulum tersebut memuat materi yang bersifat kontinu antara yang dipelajari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sehingga kedalaman materi yang dipelajari mengalami peningkatan materi apabila dibandingkan kurikulum Indonesia kompetisi dasarnya
sudah terpadu memuat aspek fisika, kimia, dan biologi. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada negara Cina. Kurikulum sains di negara Cina itu meliputi penguasaan konsep kunci dan informasi dasar, kemampuan untuk membuat konsep dan membuat kesimpulan, pengembangan metode sistematis dan logis untuk analisis dan sintesis dalam memecahkan masalah, apresiasi pentingnya model fisika dalam berpikir, fasilitas kemampuan mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmunya pada masalah-masalah praktis, khususnya di bidang pertanian dan produksi, apresiasi terhadap evolusi konsep-konsep sains untuk menumbuhkan sudut pandang dan cara berpikir dialektis materialistik, pengembangan keterampilan dalam prosedur eksperimental dan dalam penggunaan instrumental ilmiah. Next. Negara selanjutnya itu ada negara Korea Selatan, di mana di negara Korea Selatan ini kurikulum sains meliputi membantu siswanya itu untuk memahami konsep sains dasar melalui aktivitas yang melibatkan inquiry, memotivasi siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya, serta rasa ingin tahunya tentang fenomena dan benda alam, dan memfasilitasi pengembangan keterampilan berpikir ilmiah siswa dan kemampuan pemecahan masalah secara kreatif. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada negara Amerika Serikat, di mana di negara Amerika Serikat ini kerangka kurikulum masing-masing negara bagian Amerika Serikat itu berbeda-beda. Siswa mulai belajar sains di sekolah dasar yang lebih rendah dengan cara observasional, fokus pada penyelidikan dan eksperimen dimulai di sekolah dasar, dan peningkatan kecanggihan di kelas sekolah menengah. Next, selanjutnya ada negara Finlandia. Pada negara Finlandia ini, kurikulum sains di Finlandia itu pengajarannya dalam studi lingkungan dan alam, bergantung pada pendekatan investigasi, berpusat pada masalah di mana titik awalnya itu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman siswa yang ada, dan hal-hal serta fenomena-fenomena dan peristiwa yang terkait dengan lingkungan mereka dan siswa. Dengan bantuan instruksi pengalaman, siswa mengembangkan hubungan positif dengan alam dan lingkungan. Dari kelas 5 hingga kelas 9, sains diajarkan sebagai mata pelajaran yang terpisah, di mana itu dibagi menjadi kayak biologi, geografi, fisika, kimia, dan kesehatan. Boleh next selanjutnya. Kesimpulan dari presentasi kami itu kurikulum fisika atau sains di negara lain tidak berbeda jauh atau hampir sama di setiap negara. Mereka mengedepankan beberapa aspek yang sangat penting yang diperhatikan, seperti melakukan pendekatan atau pembelajaran yang berinteraksi langsung dengan alam, sehingga konsep yang diajarkan terrealisasikan dan membuat dorongan agar siswa semakin paham. Selain itu juga keterampilan dalam pemahaman konsep langsung dipraktikkan, sehingga membuat konsep menjadi semakin kuat tertanam dalam pemahaman siswa dan siswi. Saya balikan lagi kepada rekan saya, Rifah, dipersilakan. Iya, terima kasih untuk Rahmadita. Mungkin akan saya tambahkan sedikit perihal kesimpulan. Memang pada umumnya, baik di negara Indonesia maupun negara lain, suatu kurikulum itu mengandung 3 aspek besar. Ya, ini dokumen tertulis yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan yang menyangkut peraturan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang tercakup dalam internet kurikulum, kemudian aplikasi di lapangan yang dijalankan oleh guru di kelas atau implement kurikulum, dan hasil belajar yang diharapkan yang terjadi pada anak didik atau attended kurikulum. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan tentang kurikulum di berbagai negara. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.